20 Juni 2025 saya kembali dengan pembahasan XAUUSD. Teman-teman bisa perhatikan ya bahwa di sini ada yang menarik. Apa yang menarik? Jika candlestick hari ini nge-sweep 1 2, bukan nge-sweep sih, nama tepatnya liquidity run. 1 dan 2 candlestick di hari Selasa dan Rabu. Untuk Kamisnya hampir, walaupun di sini dia sudah lebih rendah daripada hari kemarin. Artinya apa? Artinya memang penguatan sellernya terbuka lebar. Menurut saya di hari Jumat ini akan ada posisi sell off yang signifikan di market. Kemungkinan besar akan ada bearish momentum lah. Setidak-tidaknya nge-retest ke area-area yang lebih bawah. Jadi possible banget buat XAUUSD untuk mengalami penurunan lebih lanjut. Ya. Jadi secara daily memang kita ngomongin basically ini adalah sideways. Kalau misalnya kita ngomongin dalam time frame yang minor di sini, ini kan mengalami penguatan ya. Artinya apa? Artinya dia ada bullish momentum. Yang mana bullish momentum ini possible banget dia akan retest dulu ke bawah dan nanti menjadi patokan utama apakah mampu mempertahankan bullish momentumnya untuk lanjut naik lagi atau malah lanjut untuk drop sehingga sideways besarnya kembali terbuka. Which is dia sudah nge-retest equal high, maka next stopnya dia akan nge-retest si equal lows-nya. Begitu. Now kita akan pindah ke XAUUSD yang Oanda kita ngomong H4 kita ngomonginnya within this naked chart. Kalau misalnya kita ngomongin basically dalam naked chart ini tentu selling positionnya sudah terbuka lebar ya, selling pressure-nya. Jadi di sini bullish strong dan di sini ada selling pressure yang totally really strong sampai bisa mengalami penurunan yang signifikan. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini penurunan ini possible banget bisa dilanjutkan. Saya nggak tahu apakah nanti di London session, apakah nanti mungkin di US session akan ada sell off yang lebih besar. Tetapi menurut saya patut buat diperhatikan jika terjadi reversal saat ini dan memang possible untuk melanjutkan penurunannya. Ya, jadi apakah bisa dia drop sampai ke 3330, 3320? It is possible. Nanti kita bisa ngeliat dalam time frame H1-nya. Yang mana itu akan menjadi patokan utama kita juga dalam trade yang kita jalankan nanti ya. So, menurut saya dari pembentukan yang terjadi, memang it's actually a good bullish momentum. Ya, jadi di sini low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nextnya kalau misalnya dia bisa bikin higher low, it means a good things, which is dia akan hajar lagi sampai higher high barunya. Tapi jika tidak, maka dia akan drop, makan demand atau order block bullish yang sebelumnya masih menarik buat dimakan. Now kita bahas ke H1, tempat kita akan melaksanakan trade kita. 3348, 3346, jangan lupa teman-teman, ini adalah zona yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian sebagai zona medium risk, which is dia drop dan sekarang balik lagi bullish. Ya, saya akan kembali menyatakan bahwa area tersebut adalah area buy yang baik. So 3348, 3346 akan menjadi area buy saya, di mana area buy ini saya patok sebagai buy high risk untuk sekarang. Ya. Jadi sekarang kita ketemu satu buy high risk, di mana lagi buy level terbarunya. Sebenarnya agak jauh teman-teman sekalian, yaitu di 3323, 3321. Ya, sangat amat jauh dari yang mungkin teman-teman sekalian pikirkan, yaitu di 3323 dan 3321. Jadi ini adalah buy lanjutan kalau misalnya dia memang drop signifikan. Ada yang berubah, apa yang berubah? Yaitu akan ada kondisi sell continuation. So dia nge-sweep level ini, lalu dia liquidity run, maka next stopnya dia akan mengalami penurunan. So saya akan menempatkan area sell continuation if melanjutkan breaknya di bawah dari 3346. Jadi lebih kurang dari 3346 saya akan sell continuation untuk XAUUSD. Itu dulu. Jadi hanya ada dua, 3348, 3346 dan 3323, 3321. Seperti yang tadi saya sampaikan, secara daily memang pembentukannya adalah bearish. Jadi fokus utama saya adalah mencari potential entry, di mana entry yang saya manfaatkan itu adalah entry untuk melanjutkan selling position yang ada. So if I change it to garis, teman-teman bisa perhatikan di sini ada perlambatan, satu perlambatan di sini sampai atas sebenarnya. Nanti kita patok lagi satu perlambatan lagi di sini, biar kalian bisa ngeliat bertahap ya. Nah sama perlambatan lagi di sana. Ada 3 zona perlambatan yang kalian bisa perhatikan sebelum dia mengalami penurunan lebih lanjut. Jadi yang pertama adalah within this one. Ini ada di 3368.98 atau saya bulatin aja di 3369 biar teman-teman gak repot, dan 3367. Lalu selanjutnya ada di 3373, 3375, dan yang terakhir tentu ada di 3377, 3379. Jadi ini adalah 3 zona sell terdekat yang seandainya dia retest kembali menjadi level terbaik yang bisa kita manfaatkan. Ya, sebelum kita bahas jauh di 3 teratas ini teman-teman. Ya, sebelum kita bahas jauh di 3 teratas ini, fokus utama kita adalah di 3 yang terbawah ini dulu aja.
Karena possible dia masih akan bergerak within this zone, dan zona ini yang akan menjadi patokan utama. Kenapa? Karena kalau misalnya dia melanjutkan penurunannya, terkadang kita nggak perlu terlalu mikirin sampai sejauh itu. Terkadang di sini aja mungkin dia retest untuk nutup fair value gap ini, dan nanti dia akan melanjutkan penurunannya. So menurut saya lebih mending kita berfokus pada apa yang sudah akan terjadi. Jadi sell pertama 3367 3369 selama 67 tidak di breakout di H1, 3373 3375 selama 73 tidak di breakout di H1, dan 3377 3379 selama 77 tidak di breakout di H1. Ini adalah 3 zona yang cukup dekat, jadi teman-teman bisa memperhatikannya secara langsung saja. Ya. Now kalau misalnya kita ngomongin buy, tadi sudah saya jelaskan, dan 3348 3346 selama 3348 tidak di breakout di H1, dan 3323 3321 itu saja. Untuk sell continuation adalah setelah dia berhasil breakout 3346 ini. Itu adalah kondisi yang terbaik yang teman-teman bisa manfaatkan. Now saya akan turunkan ke lower time frame. Kita lihat dari M15, supposedly sih ada sih sebenarnya zona sell yang menarik di M15 ini sama di M5. M15 sih lebih tepatnya. Ini kalau misalnya kita tarik, anggap this is the highest one, this is the lowest one. 618 itu di 3356 sampai ke 3360 atau 79. Menurut saya ini udah cukup sih. I think this is gonna be a supply level yang minor, yes. 3358 sampai 3357, which is cuman 10 pips, dan di atasnya lagi adalah 3360 3361. Ini adalah 2 zona supply minor yang bisa dimanfaatkan buat scalping. Ya, scalpingnya tentu scalping sell teman-teman sekalian. Ini minor karena kita ngomongin dari M15. Kalau misalnya saya sampaikan bahwa ini adalah zona scalping, maka fokusnya apa? Area supply ini bisa kalian manfaatkan untuk scalping di lower time frame zone only. 5-10 pips scalpingan cukup, dikasih 30 plus pips hitung sebagai bonusan. Dan selalu pastikan kalian mengkonfirmasinya di dalam lower time frame. Kenapa? Karena kita mendapatkan zona tersebut pada lower time frame, which is di M15 dan M5. Ya. Jadi menurut saya that's actually enough. Ini sudah menjelaskan semua pembentukannya. Saya punya bias, secara bias tentu bias saya adalah bearish di daily karena dia sudah nge-sweep previous daily low kemarin. So possible dia bisa melanjutkan penurunannya lagi di hari ini. Kalau misalnya teman-teman berpikir kapan kita tahu dia akan bullish balik, menurut saya panjang perjalanannya teman-teman. Kenapa saya bilang panjang? Karena banyak area yang dia harus makan dulu lebih awal. Kalau misalnya kita tarik seperti ini, maka dia harus balik lagi naik di atas ini, balik lagi untuk melanjutkan di equilibrium 3369 3367, lalu berhasil breakout hajar sampai atas. Sedangkan itu banyak level-level yang perlu dia lewati, dan menurut saya itu akan susah banget kalau misalnya dia lewatin hari ini, kecuali tiba-tiba strong bullish seperti ini, 3 candlestick, berarti 3 jam perjalanan dia strong bullish. Kalau itu terjadi, tentu dia break hajar setinggi-tinggi mungkin sampai 3391 3389. Makanya saya bilang tadi, saat ini ya tinggal menunggu momentum tambahan aja. Tapi menurut saya the best thing that we can do, atau the best thing that we can see right now is selling position. There's actually tons of things, tapi selling pressure jauh lebih besar. Dan menurut saya itu akan jauh lebih menunjukkan taringnya lah dibandingkan buyernya. Tapi ingat ya, ini karena hari Jumat, everything can happen. Jadi kita tinggal fokus dengan apa yang harus kita jalankan. Bagi teman-teman grow count, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mapping ini di dalam grup. Bagi teman-teman yang ada di dalam grup publik, jangan khawatir juga, karena saya pasti akan share ke teman-teman di hari ini, karena ini adalah hari Jumat berkah. Secara gratis ya, mappingan ini saya share juga di grup publik. So thank you, jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan.